Fatir, silakan masuk. Oke, Fatir, silakan duduk. Fatir dari mana tadi ini? Dari kantin, Bu. Dari kantin, ya. Jadi Fatir sudah tahu apa tujuan Ibu mengundang Fatir di sini? Belum tahu ya. Nah, jadi Fatir hari ini Ibu mengajak Fatir ke sini tujuannya adalah untuk melaksanakan layanan konseling individual. Apakah pernah Fatir sebelumnya melaksanakan layanan konseling individual? Belum ya. Jadi ini pertama kali Fatir mengikuti layanan konseling individual ya. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih Fatir karena sudah hadir ke sini, sudah datang menemui Ibu untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Nah, jadi Fatir, konseling individual itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana kita lakukan seperti sekarang ini, duduk berhadapan-hadapan, kemudian nanti kita akan membahas permasalahan yang Fatir rasakan dan yang Fatir alami. Jadi dalam layanan konseling individual ini, tujuannya adalah ketika Fatir nanti menceritakan dan mengutarakan seluruh permasalahan Fatir, nanti Ibu akan membantu Fatir untuk memecahkan permasalahan yang sedang Fatir hadapi ini ya. Nah, kemudian dalam konseling individual ini nanti ada kode etik yang harus kita patuhi. Nah, yang pertama ada azas-azasnya, yaitu azas kerahasiaan, di mana Fatir tidak perlu ragu menyampaikan apa permasalahan Fatir karena permasalahan itu nanti akan dijaga kerahasiaannya ya. Nah, kemudian Fatir juga harus sukarela dalam menyampaikan apa yang Fatir rasakan, apa yang Fatir pikirkan ya. Jadi juga Fatir diminta untuk secara terbuka mengungkapkan apa saja yang menjadi pikiran Fatir selama ini ya. Apakah sampai di sini Fatir paham? Paham ya. Nah, jadi pelaksanaan layanan konseling individual ini akan kita laksanakan selama 1 kali 35 menit ya. Kita bahas nanti apabila waktunya tidak mencukupi untuk membahas permasalahan Fatir, tentunya kita akan cari waktu lain sebagai kelanjutan dari proses konseling kita ini ya. Oke, nah Fatir, coba Fatir ceritakan dulu apa yang Fatir rasakan selama ini, karena Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas bahwa Fatir sudah hampir 2 minggu tidak masuk ke sekolah. Jadi Ibu ingin tahu nih, coba Fatir ceritakan apa alasan Fatir tidak datang ke sekolah. Ini kan udah hampir 2 minggu liburnya kan, absen terus sampai 2 minggu. Coba Fatir ceritakan apa yang Fatir rasakan, kenapa Fatir tidak mau datang ke sekolah untuk belajar. Coba ceritakan. Pensil dan penaku sering disembunyiin dan bukuku sering disembunyiin. Oh, jadi ada teman yang suka menyembunyikan pensil Fatir, buku Fatir. Nah, itu sejak kapan Fatir? Teman-temannya? Dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin itu? Minggu kemarin mana nih? Minggu satu lagi nya atau gimana? Sebelum Fatir libur? Iya, Apakah teman-teman Fatir itu sering melakukan hal seperti itu? sering. Sering ya? Nah, Ibu mau tahu nih. Jadi Fatir, kalau menurut Fatir, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu suka mengganggu Fatir? Aku gak pernah ganggu dia yang ganggu aku, Bu. Jadi Fatir merasa tidak pernah mengganggu mereka. Ibu mau tanya, berapa orang sih yang suka mengganggu Fatir? Ini teman sekelas atau teman beda kelas nih yang suka Teman mengganggu? sekelas. Sekelas. Oh, jadi berapa orang nih yang suka mengganggu Fatir seperti itu? 2 orang. Ada 2 orang. Jadi ketika mereka menggangguin Fatir seperti itu, tindakan Fatir biasanya apa? Bilang sama guru. Udah pernah bilang sama guru? Fatir melaporkan kepada guru, guru kelasnya. Apa respon gurunya? Orang berdua itu dihukum Dihukum orang itu. Berapa kali Fatir melaporkan kepada guru? 2 kali. Ada 2 kali. Nah, ketika Fatir melaporkan sama guru kelasnya, mereka kan dihukum tuh. Apakah mereka masih melakukan mengganggu Fatir di sekolah? Itu masih juga. Nah, kemudian Fatir melapor lagi sama gurunya. Kenapa Fatir tidak laporkan lagi? Dia bilang kalau kau laporin ke ibu guru, aku cari kau pulang sekolah. Begitu katanya. Kalau Fatir laporkan sama ibu guru,
dicarinya Fatir pulang sekolah katanya gitu. Jadi Fatir nggak mau laporkan guru lagi setelah itu. Jadi menurut ibu nih, selain Fatir melaporkan sama ibu guru atau guru kelas, apa tindakan Fatir untuk mempertahankan diri Fatir agar tidak mereka ganggu itu apa saja lagi? Apa yang Fatir lakukan supaya mereka tidak mengganggu Fatir selama ini yang sudah dilakukan? Libur itu, oh makanya Fatir sering libur karena itu alasannya ya. Jadi karena takut mereka gangguin Fatir begitu ya. Oke, jadi ibu merasa apa yang Fatir rasakan ya, karena Fatir itu merasa takut kalau pergi ke sekolah nanti mereka akan gangguin Fatir ya. Kalau ke orang tua pernah Fatir laporkan atau mengadu ke orang tua? Pernah juga. Bagaimana respon orang tua Fatir? Bilang aja sama bu guru itu. Oh, bilang aja sama gurunya katanya gitu ya. Oh, jadi kalau menurut orang tua, dan kan Fatir kan tibanya liburnya udah lama ini ya, hampir 2 minggu. Bagaimana orang tua Fatir di rumah menghadapi sikap Fatir yang seperti itu karena takut ke sekolah? Apa katanya, dibiarin aja Fatir atau bagaimana? Apa kata orang tua terhadap Fatir? Ada nggak Fatir disuruh sekolah? Ada. Kemudian apa jawaban Fatir? Nggak mau Fatir sekolah. Oke, jadi Fatir merasa kalau dengan libur Fatir terhindar dari teman-teman yang suka mengganggu Fatir itu ya. Oke. Nah, ibu tanya lagi ini, teman-teman Fatir itu apakah Fatir merasa takut sama teman-teman yang mengganggu itu? Takut. Apa yang melatar belakangi sehingga Fatir merasa takut pada teman-teman itu? Badannya besar dari Fatir apa enggak? Iya, besar dari Fatir. Kemudian apa lagi? Apakah di sekolah itu dia paling berani? Iya. Kalau Fatir melarikan diri dari masalah, ini kan Fatir udah kelas 6 ya. Menurut Fatir, siapa yang rugi? Fatir sendiri kan? Kenapa? Menurut Fatir kenapa kalau Fatir merasa rugi karena libur itu? Ketinggalan pelajaran. Iya, betul sekali. Jadi Fatir merasakan kalau Fatir libur, Fatir akan ketinggalan pelajaran kan? Nah, jadi kalau Fatir sering libur, tentu nilai kerajinan sudah berkurang itu. Kemudian nilai pelajaran juga berkurang kan? Nah, cari teman-teman yang Fatir sukai, yang memungkinkan mereka mau mengajak Fatir bermain. Kalau menurut ibu, lebih baik menghindari dengan cara seperti itu. Fatir tetap pergi ke sekolah, tapi Fatir mungkin kalau mereka sering ganggu, ya udah cari teman yang bisa menerima Fatir aja. Banyak nggak teman yang lain? Banyak ya kan? Nah, cari teman. Saya mau pindah sekolah aja bu. Fatir mau pindah sekolah. Iya. Apa alasannya? Kenapa Fatir mengatakan bahwa Fatir ingin pindah sekolah? Saya pernah dibully. Saya nggak layak. Oh gitu katanya. Terus jadi apa yang Fatir lakukan ketika mereka berbicara seperti itu? Saya bercarutin bu, langsung lari. Fatir bercarut Fatir terhadap mereka, kemudian Fatir pergi. Mungkin karena cara Fatir membela diri dengan seperti itu, ibu rasa mungkin mereka merasa sakit hati atau dendam sama Fatir. Jadi sampai sekarang mereka mungkin masih nggak Fatir begitu ya. Sebelumnya Fatir pernah mendiskusikan hal ini dengan orang tua Fatir bahwa Fatir ingin pindah sekolah. Pernah. Bagaimana tanggapan orang tua Fatir? Kenapa mau pindah sekolah ke kampung? Kenapa mau pindah sekolah katanya? Terus apa katanya lagi? Sering dibully bu. Ada Fatir bilang gitu. Kejadian di sekolah ada Fatir ceritakan sama ibu Fatir? Ada yang diceritakan ya. Terus bagaimana tanggapannya sampai sekarang ini, respon dari ibu Fatir? Apakah dia suruh bertahan di sini atau apakah ibu Fatir menyetujui keinginan Fatir untuk pindah sekolah itu? Menyetujui pindah sekolah. Menyetujui kan. Nah, kalau menurut ibu coba dulu kalau kita membela diri itu pakai bahasa yang mungkin orang itu tidak tersinggung gitu ya. Nah, kalau bercarut mereka tentu
mereka udah suka mengganggu, Fatir carut ini, makanya dia kan lebih tambah emosi dia kan. Jadi dia merasa dendam sama Fatir, tambah sakit hati dia sama Fatir kan. Kalau menurut ibu coba hilangkan kebiasaan mungkin Fatir membela diri dengan cara berkata kasar seperti itu. Cuma jangan ada kata-kata seperti itu ketika mereka mengganggu Fatir ya. Kemudian lagi dari sepanjang penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin Fatir sampaikan kepada ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Bagaimana perasaan Fatir? Ibu tanya, bagaimana perasaan Fatir setelah berbicara atau mengungkapkan apa yang Fatir rasakan pada ibu hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah Fatir merasa lega sudah berbicara kepada ibu tentang permasalahannya hari ini? Sudah merasa puas dengan kegiatan kita kali ini? Puas ya. Jadi ini yang akan kita akan bahas apa saja yang akan Fatir lakukan ke depan ya. Yang pertama apa coba? Fokus dulu belajar untuk menghadapi ujian akhir semester ini. Fokus dulu belajar ya. Mereka tentu sering-sering mengganggu, bosan juga kan, apalagi kalau kita tidak ladeni ya kan. Nah kemudian yang pertama fokus dulu untuk menghadapi ujian dan belajar. Yang kedua, ketika mereka mengganggu Fatir, apa yang harus Fatir lakukan tadi kata ibu? Lapor kepada guru atau hadapi dulu, hadapi dengan bahasa yang apa? Menghadapi teman-teman kalau mereka mengganggu Fatir. Tadi Fatir kata Fatir kan, karena Fatir merasa kesal, Fatir bercarut ke mereka kan. Nah kedepannya bagaimana? Berkata lembut ya, maksud ibu. Jadi Fatir membela diri Fatir itu jangan dengan kata yang kasar, jangan tambah memancing emosi mereka ya. Hadapi mereka tapi dengan kata yang baik. Oke. Kemudian yang ketiga, baru ketika mereka mengganggu Fatir, Fatir lapor kepada guru, langsung laporkan. Kalau nggak ada guru ketika itu, Fatir cari langsung di kantor ya. Fatir cari di kantor, laporkan apa yang Fatir rasakan, Fatir laporkan sama gurunya ya. Nah jadi itulah selama proses konseling ini. Semoga ibu berharap Fatir setelah mendapatkan layanan konseling ini, kedepannya Fatir merasa tahu nih apa yang harus Fatir hadapi, tahu apa yang harus Fatir lakukan, sehingga Fatir mungkin berubah pikiran, tidak jadi pindah sekolah. Kan kasihan orang tuanya di sini. Fatir tinggal sama nenek. Mana yang senang tinggal sama nenek apa sama ibunya? Nah kan senang lagi tinggal sama ibunya. Apalagi ibu Fatir sekarang udah sendiri kan. Kalau tentu anak laki-laki menjadi harapan untuk melindungi orang tua juga. Jadi adalah Fatir yang menjadi harapan untuk ibunya ya. Jadi pikirkan kembali. Nah jadi selama proses konseling ini, kalau Fatir tidak ada yang ditanyakan, mungkin proses konseling sudah bisa kita akhiri. Nah jadi Fatir kita akan bertemu lagi. Kapan Fatir mau bertemu lagi untuk membahas berhasil nggak nih apa yang ibu beri masukan ke Fatir ini? Apakah sudah Fatir laksanakan? Apakah tidak Fatir laksanakan? Apa yang sudah menjadi kontrak kita tadi? Yang apakah itu berhasil? Apakah benar Fatir melakukan? Itu akan kita bahas pada pertemuan konseling selanjutnya. Menurut Fatir kapan kita akan laksanakan lagi? Minggu depan. Bisa? Berarti setelah ujian lah ya. Setelah ujian seminggu lagi dari sekarang. Nah jadi seminggu dari sekarang kita akan bertemu lagi. Kita akan bahas bagaimana perkembangannya, bagaimana sikap teman-teman Fatir itu kepada Fatir ya. Nah jadi kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah jadi nanti akan ibu minta Fatir untuk mengisi lembar evaluasi. Di sana nanti akan Fatir isi kepuasan Fatir setelah mengikuti layanan konseling ini. Apakah konselingnya sudah bisa diakhiri? Terima kasih Ibu ucapkan kepada Fatir karena sudah meluangkan waktunya untuk membahas permasalahan yang Fatir hadapi sekarang bersama Ibu.
Semoga pada pertemuan selanjutnya nanti Fatir bisa lebih aktif lagi, lebih terbuka lagi dalam menceritakan apa yang menjadi pikiran Fatir kepada Ibu ya. Sama-sama Bu, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu telah mendengarkan keluhan saya. Saya pamit dulu Bu. Oke, sama-sama Fatir.